Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah NIM 2402034 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPDPAD. Pada video kali ini saya akan membahas dari laporan praktikum gerak higroskopis dan gerak nasti. Latar belakang. Tumbuhan memiliki kemampuan bergerak sebagai bentuk respon terhadap perubahan lingkungan, meskipun tidak berpindah tempat seperti hewan. Salah satu jenis gerak tersebut adalah gerak higroskopis, yaitu gerak pasif yang terjadi karena perubahan kadar air pada jaringan mati tumbuhan, misalnya pada pembukaan buah kering atau pelepasan biji. Gerak ini penting untuk proses penyebaran biji agar tanaman dapat berkembang di area baru yang lebih sesuai. Selain itu, tumbuhan juga menunjukkan gerak nasti, yaitu gerak yang tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan, melainkan disebabkan oleh perubahan tekanan turgor sel. Contoh gerak nasti dapat diamati pada tanaman Mimosa pudica yang menutup daunnya saat disentuh atau pada bunga yang membuka dan menutup sesuai waktu. Gerak ini membantu tumbuhan melindungi diri dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati contoh gerak higroskopis pada organ tumbuhan kering, mengamati contoh gerak nasti pada organ tumbuhan hidup, dan menjelaskan perbedaan mekanisme gerak higroskopis dan nasti pada tumbuhan. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah putri malu yang masih hidup, petai cina, bunga pukul 9, kacang polong, air, kacang tanah, wadah mangkok persegi, dan gelas cup. Cara kerja. Yang pertama pada gerak higroskopis. Siapkan polong kering, misalnya polong kacang, petai cina, atau turi. Letakkan polong di atas meja lalu amati proses pembukaannya secara alami akibat perubahan kelembaban udara. Basahi polong dengan sedikit air, kemudian jemur di bawah cahaya matahari untuk mempercepat proses pengeringan. Amati perubahan bentuk atau pembukaan polong yang terjadi. Yang kedua ada gerak nasti. Siapkan tanaman Mimosa pudica atau putri malu atau Oxalis sp yaitu daun semanggi. Sentuh daun atau tangkai putri malu lalu amati respon penutupan daunnya sebagai bentuk gerak seismonasti. Amati juga gerak nasti yang disebabkan oleh cahaya atau fotonasti atau suhu termonasti apabila memungkinkan. Kemudian, catat seluruh hasil pengamatan pada tabel yang telah disediakan. Pembahasan. Pada pengamatan gerak higroskopis, terlihat bahwa kacang polong tanah, petai cina, dan polong kering mengalami perubahan bentuk setelah dibasahi. Awalnya, polong tampak kecil dan tertutup, kemudian setelah 30 menit mulai merekah. Hal ini terjadi karena jaringan penyusun polong merupakan jaringan mati yang mampu menyerap dan melepaskan air. Ketika kadar air meningkat, dinding sel menyerap air dan mengambang. Sedangkan saat kering, air menguap dan menyebabkan jaringan menyusut, sehingga timbul gerakan membuka atau melengkung.
Gerakan ini bersifat pasif, tidak memerlukan energi dari sel hidup, tetapi dipengaruhi oleh kondisi kelembaban di lingkungan. Pada gerak nasti, tanaman Mimosa pudica menunjukkan respon menutup daunnya saat disentuh sebagai bentuk seismonasti. Sedangkan bunga pukul 9 memperlihatkan gerak fotonasti dengan membuka bunga saat terkena cahaya. Kedua gerakan ini melibatkan perubahan tekanan turgor pada sel motor yang dikendalikan oleh pergerakan ion dan air di jaringan daun. Gerak nasti bersifat aktif karena terjadi akibat aktivitas fisiologis sel hidup sebagai respon terhadap rangsangan dari luar. Peristiwa ini menunjukkan kemampuan tumbuhan untuk beradaptasi terhadap lingkungan guna melindungi diri dan mendukung proses fisiologis seperti fotosintesis dan penyerbukan. Kesimpulan, dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa gerak higroskopis dan nasti merupakan dua jenis gerakan pada tumbuhan yang berbeda berdasarkan penyebabnya. Gerak higroskopis terjadi secara pasif akibat perubahan kadar air pada jaringan nasti, sedangkan gerak nasti bersifat aktif karena melibatkan aktivitas fisiologis sel hidup dalam merespon rangsangan seperti sentuhan dan cahaya. Kedua jenis gerak ini menunjukkan kemampuan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.